Selamat siang para pemirsa TVRI. Selamat berjumpa kembali dengan acara Cempala di TVRI ini. Dan para pemirsa, tema daripada acara kita pada hari ini adalah relevansi pendowo tani dengan ketahanan pangan. Kemudian nanti para pemirsa juga diberi kesempatan untuk berdiskusi secara interaktif dengan kita di sini melalui telepon 5745261 untuk daerah Jabodetabek dan untuk luar Jabodetabek 0215745262. Dan juga seperti biasanya, hari ini juga akan diadakan kuis. Para pemirsa, acara ini dapat terselenggara berkat kerjasama TVRI, Senawangi, STSI, dan Bogasari. Dan sekarang untuk mengawali acara ini, marilah bersama-sama kita saksikan pegelaran pendowo tani. Kami persilakan. Ana tepi mring taramande Kunta dewa wus tulus satya lurah pasaraka esti Yan Brotosena netya Satyo jagal tubuh Yan permati ngajar beksa nang kula Sadiwaraja kaya tani sasinglon mring wirata
Yayi Rupa Kenca lan Raja Mala. Sediaku wis kasembadan. Bener Kakang. Negara Kesra kawula gaduh. Sing mukti mung kare awake dhewe Kakang. Pawartaning para kawula ing Wirata. Nuwun Kakang Mas. Awising boga lajeng perkawis sampun cetha. Kakang Mas. Nuwun inggih. Karana asiling petanen Prabeya kangge gula wentah mboten anyekapi. Awit Nayaka Praja mboten saged nindakaken kewajiban. Mongko perkawisipun sampun cetha. Wong tani aja rugi, sing tuku aja kesluru. Kok iso ngono kuwi kepiye? Bener Dimas. Banyu mili lumadining buga saka manca negara tur dasare murah. Lajeng sinten ingkang anggadhaing patrap nista? Kakang Mas. Mboten wonten sanes Nayaka Praja Wirata piyambak. Inggih menika pun Kenca Rupa Kenca lan Raja Mala. Wah, patenane wae. Bumi goncang kanjeng langit lap-lap katon. Ler kincang ngalis risang mawe gandrung. Ora pangling jagal pilowo. Ya. Ya, demikian tadi para pemirsa, kita telah bersama-sama menyaksikan cuplikan daripada cerita Pandhawa Tani. Para pemirsa, untuk acara kita hari ini telah berkenan hadir di studio, yaitu saya kira para pemirsa sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Siswono Yudo Husodo. Selamat siang Pak Selamat siang Pak Rusman, selamat siang para pemirsa. Beliau adalah mantan Menteri Transmigrasi dan Perambahutan, serta sekarang menduduki jabatan Ketua HKTI. Kemudian di sebelah kiri beliau, yaitu
Bapak S. Bono, Sarjanakar, seorang pengajar atau dosen di Sekolah Tinggi Seni Indonesia, STSI, dan juga pakar dalam hal pedalangan dan kerawitan. Pak C, saya mau menuju ke Pak Bono dulu. Saya ingin terlebih dahulu bertanya pada pakar pedalangan kita ini, Pak Bono, misi apa sebenarnya yang terkandung dalam cerita Pendowo Tani ini? Ya, sebelumnya terima kasih Pak Rusman. Selamat siang para pemirsa. Cerita ini diawali dari pengembaraan para Pandawa selama 12 tahun telah selesai. Kemudian dilanjutkan akan namur laku atau menyamar di negeri Wirata. Dalam lakon yang biasanya ini digolongkan menjadi lakon carangan, Pak. Sebab di lakon Pakem sendiri itu tidak terdapat. Di sini para Pandawa di dalam pengembaraannya ini memilih suatu tempat yang dirasa tepat untuk mendharma baktikan potensi yang dimiliki oleh satria-satria kelima tersebut. Kemudian terjadi pembicaraan antara Puntadewa, Bratasena, Permati, dan Nangkulosdewa. Setelah ada kesepakatan, ternyata dipilihlah negara Wirata yang menjadi tujuannya. Karena dirasa negara Wirata sekarang terjadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan tentang kehidupan, baik politik, ketahanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Maka sepakat. Untuk itu, kelima Pandawa ini akan menyamar. Misalnya seperti Puntadewa adalah menyamar sebagai lurah pasar atau mantri pasar. Ini dengan maksud memang ingin mengetahui betul kedudukan perekonomian di situ. Kemudian Bratasena menyamar sebagai jagal di desa Welakas gitu. Itu dengan maksud untuk mengetahui betul kesejahteraan kehidupan rakyat, keamanan di sekitar daerah Wirata itu sendiri. Kemudian Permati menyamar sebagai guru tari atau guru beksa di Keraton Wirata. Ini memang sebagai penyamaran untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman budaya terhadap lingkungan kehidupan keraton itu sendiri. Kemudian untuk Nangkulo dan Sadiwo itu menyamar sebagai petani. Itu. Setelah beberapa saat mereka menyamar, itu ternyata dirasakan adanya ketimpangan-ketimpangan. Misalnya Puntadewa merasakan adanya ketimpangan ekonomi, adanya monopoli ekonomi itu sendiri. Kemudian di keraton dirasakan tipisnya pemahaman tentang budaya itu sendiri, sehingga banyak sekali orang-orang yang sudah tidak mengenal tentang rendah hati itu sendiri. Kemudian apalagi Bratasena yang dirasakan di situ diceritakan banyak sekali huru hara, banyak sekali situasi masyarakat yang betul-betul dirasakan kurang tentramnya. Jadi misi ini memang terutama di lakon ini memang ditekankan pada lakon Nangkulo yang diam, yang mengemban tugas untuk memahami betul, menyadarkan para petani supaya bergairah kembali untuk merasakan bagaimana menanam tani itu bisa diuntungkan. Itu secara umum. Gambarnya seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau tadi Pak Bono mengatakan bahwa ini sebuah carangan, walaupun carangan, siapapun orangnya yang dulu pujangga kita yang menciptakan lakon ini, beliau itu sudah mengetahui atau paling tidak sudah bisa merasakan bahwa pentingnya pertanian untuk suatu negara. Karena seperti juga dalam proloh pedalangan atau janturan yang disebutkan juga di situ, gemah ripah loh jinawi, karto tentrem kerto raharjo. Gemah ripah itu artinya orang suka berdiam di negara itu, baik dari luar negeri juga suka. Kemudian loh jinawi itu kesuburan pertanian, jinawi itu murah apa yang akan dibeli. Itu semuanya menimbulkan suatu perasaan tentram
dan bahagia. Jadi mungkin pada waktu itu beliau yang menciptakan cerita ini sudah memikirkan tentang hal-hal itu. Dan semoga ini bisa menjadi suatu kenyataan pada pada kita sekarang ini. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Pak Bono. Kemudian saya beralih kepada Pak Sis. Pak Sis, apa relevansi cerita Pandhawa Tani dengan keadaan kita sekarang? Apa benar Pak, ada yang mengatakan nasib para petani itu adalah kira-kira 60% daripada rakyat miskin itu hidupnya tidak sejahtera atau kurang sejahtera? Apa demikian sebenarnya Pak Sis? Ya, saya kira dalam seluruh cerita Mahabharata dan Ramayana itu banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita petik di dalam zaman modern sekarang ini. Juga di dalam cerita Pandhawa Tani itu menggambarkan bagaimana pada masa itu Pandhawa itu memikirkan betapa pentingnya soal pangan bagi rakyat. Saya melihat bahwa pada waktu ini politik pangan yang diterapkan di negara kita ini masih kurang tepat. Pangan itu begitu pentingnya untuk membangun suatu bangsa. Sekarang ini rata-rata sebagai contoh, rakyat Indonesia itu makan telur cuman 4,5 kilo per orang per tahun. Malaysia makan telur 1 orang 1 tahun sudah 24 kilo. Kita cuma 4,5 kilo. Rakyat Indonesia itu sekarang makan daging rata-rata 1 tahun 7 kilo. Malaysia makan daging 48 kilo per orang per tahun. Jadi kalau ini kita diamkan terus lama-lama, satu generasi saja rakyat Malaysia itu akan lebih besar dari kita, lebih tinggi dan lebih cerdas. Sekarang buktinya sudah kita lihat, Asian Games kemarin kita penduduknya 200 juta, dapat nomornya di bawah. Jadi pangan itu penting betul, dan saya bisa melihat Pandhawa itu berpikir betul mengenai pangan. Sekarang ini rakyat Indonesia jumlahnya 210 juta. Nomor 4 terbanyak di dunia, nomor 1 paling banyak Cina, nomor 2 India, nomor 3 Amerika. Sekarang. Tapi 15 tahun lagi kita akan nomor 3. 35 tahun dari sekarang rakyat Indonesia akan 400 juta, 2 kali sekarang. Sekarang saja setiap tahun kita itu sudah harus mengimpor beras tidak kurang dari 2 juta ton. Terbesar di dunia. Kalau saudara-saudara ini makan nasi, 9% berasnya itu sudah beras impor. Kita setiap tahun impor gula 1,6 juta ton. Terbesar nomor 2 di dunia. Kalau kita minum teh ini pakai gula, setiap kita makan gula, 40% itu gula impor. Kalau kedelai importnya tahun lalu itu 1,3 juta ton. Kalau kita makan tahu, tempe, 40%-nya kedelainya sudah kedelai impor. Jadi keadaan kita ini betul-betul memprihatinkan kalau tidak ada rancangan yang jelas ke depan untuk membangun kemandirian. Kita bukan hanya perlu membangun ketahanan pangan, sebab di negara kita ini barangkali sama dengan di Wiroto dulu. Banyak yang berpikir asal pangan itu ada sudah baik, walaupun itu impor. Padahal penduduk kita sebegini banyak. Kita perlu membangun kemandirian pangan. Kita pernah membangun itu. Tahun 84 kita swasembada beras. Sekarang sudah importir terbesar. Jadi kita mampu sebetulnya membangun swasembada beras. Tahun 93 kita tidak import kedelai. Sekarang import kedelainya sudah 40%. Kita mampu juga ke depan membangun itu. Kalau kita makan daging sapi sekarang ini, 24% dagingnya daging impor. Jadi Pak Rusman, saya mengambil pelajaran dari peristiwa Pandhawa Tani itu adalah betapa penting kita semua memikirkan untuk membangun kemandirian pangan. Dan saya ingin meyakinkan masyarakat luas, kita mampu melakukan itu asal kita betul-betul mengambil keputusan politik untuk membangun kemandirian itu. Iya,
saya jadi bertanya lagi Pak, kenapa bisa terjadi seperti itu? Dulu tahun 84 kita swasembada, bahkan di declare di PBB, kemudian sekarang kita menjadi pengimpor beras. Apakah tidak atau belum ada political will daripada pemerintah mengenai hal ini? Ya, ini seperti yang tadi diceritakan di negara Wiroto itu. Harga pangan itu murah terus, ditekan rendah terus. Akibatnya petani itu menderita. Padahal pernah 15 tahun yang lalu, 60% rakyat Indonesia itu petani. Sekarang ini kurang lebih 50%. Jadi mayoritas rakyat Indonesia adalah petani. Kalau petaninya makmur, rakyat Indonesia makmur. Ini yang suka dilupakan. Harga beras itu ditekan terus. Kalau barang-barang naik, dibiarkan. Tapi beras naik sedikit, pemerintah lewat Bulog operasi pasar. Harga ditekan, harus turun. Ini kan nggak adil buat petani. Kalau kita ingin perjuangkan harga beras naik, bukan untuk siapa-siapa, untuk rakyat kita juga. Sekarang ini dulu harga beras itu ditekan murah oleh pemerintah, maksudnya kalau berasnya murah, upah buruh bisa murah. Kalau upah buruh murah, menarik untuk investor asing masuk. Jadi buruh ini jadi, petani ini jadi tumbal. Kalau sekarang beras itu ditekan murah, supaya inflasi rendah. Jadi sekali lagi petani selalu jadi tumbal. Waktu perang kemerdekaan, petani mendukung pejuang-pejuang merebut kemerdekaan. Jasa petani besar. Sekarang udah merdeka, petani dikorbankan lagi. Jadi itulah yang terjadi, Pak Rusman. Harga rendah itu menjadi policy. Padahal di luar negeri, semua negara yang sukses di bidang pertaniannya, harga barang pertanian itu bagus. Saya bukan mau harga beras itu mahal. Harga itu harus bagus, supaya petani itu makmur. Kalau ambillah contoh, gabah naik 300 rupiah saja. Apa artinya 300 rupiah? Tidak akan membuat rakyat yang lain yang bukan petani menderita. Produksi gabah Indonesia itu rata-rata 50 juta ton lebih sedikit. Kali 300 rupiah. Itu tambahan 15 triliun masuk ke desa. Rakyat desa akan makmur, bisa beli sepatu, beli baju buat anaknya, beli sepeda. Industri juga hidup. Jadi saya kira kebijakan pemerintah harga beras harus murah ini harus ditinggalkan. Kedelai sami mawon. Kedelai sekarang ini biaya masuknya 0%. Akibatnya apa? Kedelai Amerika masuk ke sini. Sampai Jakarta 1.700 rupiah. Petani nanam kedelai mulai dari nyangkul, bibit, pupuk, panen, nggak mungkin kurang dari 2.100. Jadi petaninya rugi terus. Jadi 93 kita bisa swasembada kedelai, sekarang kita importir kedelai terbesar di dunia untuk pakan manusia. Itu karena harga ditekan terus. Jadi saya kira memang harus berubah, ini keadaan harus berubah. Di Jepang itu harga beras bagus sekali, 1 kilo 34.000. Kita bukan mau segitulah. Harga beras di Indonesia itu 4.000 saja, petani Indonesia itu sudah seneng. Sekarang ini naik 3.600, tekan lagi ke bawah. Naik sedikit, ditekan lagi ke bawah, udah nggak bener. Gitu. Betul. Ya, sebentar ada telepon masuk ini. Ya, selamat siang, dengan siapa? Selamat siang, Pak. Saya Lingga dari Malang, Jawa Timur, Pak. Lingga, saudara Lingga dari Malang, Jawa Timur. Iya, Pak. Iya, pertanyaannya apa, Mas? Saya itu melihat sekarang ini sangat prihatin dengan petani, Pak. Petani pangan yang untuk beras dan lain-lain ini. Antara lain tidak aktifnya PPL, Pak. PPL di lapangan sekarang saya sudah kalau jalan-jalan ke sawah sudah tidak melihat lagi bagaimana PPL itu memberikan penyuluhan. Kedua, lahan-lahan sawah sudah banyak yang berubah sehingga irigasi di sawah tersebut macet, Pak. Kadang-kadang banjir yang sehingga tidak ada karena pembangunan sehingga gorong-gorongnya jadi perumahan, resepannya tidak ada. Saya mengusulkan
kalau kita kembali pada zamannya Pak Ahmad Affandi, PPL itu digiatkan kembali. Pemakaian pestisida. Tolong dipersingkat, Mas. Ya oke. Pemakaian pestisidanya tidak terlalu tinggi sehingga biaya pada petani tidak tinggi. Kalau sore PPL ada di lapangan, lihat berapa hama yang ada. Sementara itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya, ada telepon satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Syahril Narus. Dengan siapa? Syahril Narus, Kebayoran Baru, Senopati, Jakarta Selatan. Syahril Naru, ya. Syahril Narus, Iya. Betul, saya ucapkan lillahi ta'ala rahmatan lil alamin. Dalam hal ini saya melihat 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalangnya itu bercerita memaparkan apa adanya. Tapi dalang kita sekarang ini, baik itu sebagai, ya kita umpamakanlah begitu ya, dalang-dalang kita ini, baik dia legislatif, eksekutif, yudikatif, itu memaparkan suatu pada prinsip ada apanya, bukan apa adanya. Dalang yang memaparkan cerita ini apa adanya. Nah, yang kedua, perilaku politikus kita ini. Kalau dulu itu banyak yang berperilaku tauhid. Kalau kita ini sekarang perilaku kita ini, politik kita ini perilakunya itu perilaku polemik, perilaku kekerasan, penghancuran, pengrusakan. Maaf, untuk Mas. mencapai Maaf, tolong dipersingkat. Iya. Untuk mencapai apa yang ditujunya, apa yang diinginkannya, merebut kekuasaan, kekayaan, dan seterusnya. Yang ketiga sekali, ini yang paling penting. Kita melihat sekarang ini, rakyat itu diajar sengsara. Kenapa? Mereka langsung melompat kepada kebutuhan yang paling atas sekali, yang 4 dan kelima. Kebutuhan untuk berharga, kebutuhan untuk mandiri, itu belum kita miliki, tetapi kita sudah diajarkan itu sedang kebutuhan dasar kita, ya kebutuhan psikologis, kebutuhan ketenteraman dan sosial netnya ini belum kita penuhi. Baik. Jadi kita dijerumuskan oleh mereka-mereka itu dengan demokrasinya, terima kasih, dengan Mas. HAM-nya. Ya, kita sudah. Waalaikumsalam. Ya, satu lagi telepon. Halo. Ya, ini dari Sumsel. Ya, dengan siapa, Pak? Dengan Pak Saiful. Saiful dari Sumsel. Ya, saya kebetulan pekerjaan saya pedagang dan wira swasta ke kabupaten, ke kecamatan sering. Bukan hanya di Sumsel, di seluruh Sumatera sering ya. Jadi saya mau menanggapi pembicaraan Pak Yono tadi, yang mantan menteri kita. Saya kurang sependapat kalau dikatakan bahwa kalau kita memikirkan masalah beras itu hanya petani saja. Karena 80% memang penduduk Indonesia itu berada di desa. Tapi tidak semua desa itu penghasilan beras. Petani juga bisa mengembangkan usaha lain kalau pada saat beras mahal. Sekarang ini inti rakyat sedang tercekik ini karena krismon. Yang utama ini bagaimana bisa makan beras murah dulu. Urusan yang meningkatkan itu menurut saya itu yang nomor 2. Saya lebih utama pendidikan yang diutamakan. Karena banyak SMP walaupun wajib belajar sekarang ini mahal biaya biar SMP negeri. Padahal kita sudah wajib belajar. Baik. Kita contoh Jepang dengan Korea, Malaysia itu semua kan pendidikan semua. Malaysia pernah menyewa tenaga pendidikan dari Indonesia. Baik, makanya Mas. Kita ketinggalan ya. Baik, Yang Mas. utama pendidikan, Pak. Baik, Mas. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Oke, ini kelihatannya pertanyaan bertubi-tubi ke Pak Sis nih. Ya. Silakan Pak Sis. Baik, yang pertama Pak Lingga, benar bahwa penyuluh lapangan sekarang pertanian ini sekarang banyak sekali yang kurang baik karena dulu ditangani pusat, sekarang dalam rangka otonomi daerah diserahkan kepada daerah dan tidak semua daerah tanggap untuk mengorganisir lagi. Saya sependapat dengan Anda, ke depan saya kira perlu ditata dengan baik lagi. Dan mengenai rusaknya banyak irigasi, sekarang ini banyak sekali dalam rangka otonomi daerah, daerah-daerah yang begitu dengan anggaran yang sangat terbatas, saya lihat kantor kabupatennya dibagusin. Kantor DPRD-nya bertingkat bagus, trotoar di kotanya dilus-lus terus, tapi irigasinya karena nggak tampak, nggak diurus. Tapi tidak semua, saya juga ketemu banyak bupati yang serius betul memperhatikan pertaniannya dan irigasinya juga baik. Saya sependapat Pak Lingga. Pak Saiful, memang benar tidak pangan itu tidak hanya beras, tetapi juga beras, petani beras ini cukup banyak jumlahnya dan saya kira perlu juga harga yang baik. Kalau harga beras itu murah sekali, alternatif pangan tidak berkembang. Saudara-saudara kita yang dulu di Irian, di Papua, sekarang makan sagu, beras murah, ikut-ikutan makan beras. Teman saudara-saudara kita di NTT yang dulu makan jagung, berasnya murah, ikut makan beras.
Akhirnya tekanan pada kebutuhan beras begitu beratnya. Kita punya saudara-saudara juga yang dulu makan tiwul juga bagus. Jagung juga bagus, sagu juga tidak kalah bagusnya. Tapi kalau beras ditekan begitu murahnya, alternatif pangan tidak berkembang. Padahal sebetulnya Indonesia ini untuk pangan tersedia sangat banyak. Kita bukan hanya cukup memberi makan pada rakyat Indonesia, kita berpotensi memberi pangan pada rakyat di dunia yang lain ini. Saya kira begitu, Pak Rasman. Iya. Kepada Pak Bono tadi ada saran, dalangnya itu harus menceritakan apa adanya. Bagaimana sebetulnya perkembangan dalang kita sekarang ini? Sebenarnya kalau pada dasarnya dalang itu tidak berbeda dengan seniman-seniman yang lain. Harusnya adalah mengungkapkan pengalaman jiwa lewat nilai-nilai yang aktual di dalam kehidupan. Itu pada dasarnya seperti yang kita tayangkan tadi, secara langsung adalah mengungkapkan nilai-nilai yang aktual, yang betul-betul ada di lingkungan kita. Tapi ya memang namanya dalang, perkembangan dalang itu sendiri juga. Dan saya melihat memang agak mengecewakan kalau kita melihat pertunjukan-pertunjukan wayang pada umumnya, khususnya di daerah Jawa Tengah, khususnya lagi di sekitar kota Solo yang katanya sebagai pusat budaya. Itu memang agak mengkhawatirkan dan saya kecewa betul karena memang secara keseluruhan hal-hal yang diungkapkan itu bukan nilai-nilai yang aktual, tapi hal-hal yang sifatnya adalah hiburan. Bahkan terjadi suatu pertunjukan orang penontonnya pada minum sehingga menjadi kacau balaunya suatu pertunjukan. Itu memang secara umum gambarannya seperti itu. Namun saya ingatkan bahwa di sini wayang itu sebenarnya kan refleksi kehidupan masyarakat. Ya. Itu. Jadi kalau wayangnya berkembang secara umum seperti itu, ya itulah kehidupan masyarakat sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bono. Para pemirsa, kami mohon waktu sejenak untuk menyaksikan yang akan kita tayangkan sekarang ini. Ya, para pemirsa, saya sekarang akan bertanya kembali kepada Pak Sis. Apakah kira-kira petani kita ini belum merasa puas tentang sarana pertanian, umpamanya pupuk, transportasi dan lain sebagainya itu? Apa memang ada rasa ketidakpuasan? Ya, kalau kita lihat secara umum, upaya pemerintah sudah sangat banyak di bidang pertanian ini, tetapi tidak cukup. Salah satu masalah yang paling berat yang dihadapi petani sekarang ini adalah fragmentasi lahan. Petani itu lahannya makin sempit. Tadi disinggung oleh Pak Lingga dari Malang, banyak sawah-sawah pertanian berubah fungsi. Di Pulau Jawa ini tidak kurang dari 40.000 hektar lahan pertanian setiap tahun berubah. Jadi real estate, jadi industrial estate, jadi jalan, jadi waduk. Petaninya lahannya makin sempit sehingga dia semakin menjadi tidak sejahtera. Saya masih ingat waktu saya kecil itu teman-teman saya, anak-anaknya petani, bapaknya punya sawah 3 hektar, 4 hektar. Sekarang rata-rata di Pulau Jawa itu tinggal 0,3 hektar. Jadi bisa dibayangkan. Oleh karena itu, Mas Usman, yang pertama sekarang ini saya lihat pemerintah perlu membuka area-area pertanian baru di kawasan-kawasan yang luas. Seperti di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Papua, itu wilayahnya luas. Mesti dibuka area pertanian baru. Kalau tidak, pangan kita tidak akan bertambah, karena sawahnya makin sempit, orangnya makin banyak. Kemudian yang kedua memang sarana jalan ke daerah pertanian, irigasi perlu dibangun. Memang di bidang pertanian ini tidak hanya masalah pangan beras saja. Juga ada lobi-lobi pemerintah yang perlu dilakukan. Ambillah contoh petani lada di Bengkulu. Sekarang harga lada jatuh. Rata-rata cuma tinggal Rp18.000 per kilo. Padahal 6 tahun yang lalu pernah Rp90.000 per kilo. Padahal lada putih itu Indonesia menghasilkan hampir 40% dari seluruh lada putih dunia. Harusnya kita bisa kontrol. Yang terjadi orang barat
negara Eropa dan Amerika mengontrol harga kita. Naik sedikit dia tekan lagi. Akhirnya petani kita juga menderita, harganya murah sekali. Baik, terima kasih Pak Sis. Ini ada telepon lagi ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya mau tanya. Saya Sri Darmono dari Siapa Pak? Sri Darmono. Tri Darmono, ya. Ya. Saya ini Pak, saya itu peternak sapi nih Pak ya. Saya mau mohon ini kepada Pak Sis nih, mohon pertolongannya. Ini mengenai sapi import Pak. Kalau import itu dibiarkan begitu tanpa barrier, tanpa pajak Pak, kan kasihan kita yang ternak di tani-tani ini Pak. Jadi bagaimana kalau itu misalkan ada pajak sehingga kita bisa terlindungi lah Pak, walaupun nggak besar lah. Yang kedua Pak, apa bisa kita minta itu kepada pemerintah sehingga kalau di pasar-pasar sapi itu ada timbangan lah, sehingga ada satu ukuran yang layak, petani juga nggak dirugikan, pedagang juga enak, sehingga tidak seperti sekarang inilah. Matur nuwun. Terima kasih. Ya, satu lagi, silakan. Halo. Ya. Pak Sumarsono dari Depok, Pak. Siapa? Sumarsono. Sumarsono. Ya, dari Depok. Dari Depok. Ya, silakan. Terima kasih. Saya mau mencari Bapak mantan menteri tadi. Halo. Barangkali pemikirannya bukan masalah beras harus mahal, Pak. Jadi adanya di Indonesia sekarang ini kita ada beras import, ada gula import yang harganya justru lebih murah. Jadi bukan kalau petani harus membeli harga beras mahal, misalnya 4.000 per kilo, gula harus juga mahal. Toh nanti petani juga harus membeli beras yang mahal, gula juga mahal. Kalau petani gula membeli beras mahal, kalau petani beras membeli gula mahal. Jadi masalahnya sekarang yang saya lihat persoalannya adalah bahwa harga produksi padi, produksi beras, ataupun produksi gula di Indonesia itu sangat tinggi. Sedangkan harga di luar negeri adalah rendah. Jadi kita tidak bisa bersaing. Jadi kami tadi melihat sangat takon tadi, bahwa banyak punggawa dari keraton Wirata yang bermain di situ, Pak. Barangkali... Ya, mohon dipersingkat, Mas. Mohon dipersingkat. Halo? Halo? Ya. Halo? Ya, halo, ya. Halo? Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Saya dari Indramayu, Sahrudin namanya. Sahrudin? Iya, saya sependapat dengan Pak yang dari Malang itu. Pak Lingga. Pak Lingga. Ya. Saya masalahnya begini, Pak. Orang tani itu ya katakanlah awam ya. Ini perlu namanya PPL itu mengantisipasi atau memberi penyuluhan. Karena petani kadang-kadang salah guna, Pak. Tidak mengerti akan arti cara pemupukan atau cara pengobatan, hanya cuman prakteknya saja gitu. Saya mohon dari PPL jangan memperkaya sendiri dan jangan bisnis pribadi sementara petani itu terbengkalai tidak diberi pandangan dan arahan sampai gagal itu, Pak. Nah, itu saja pertanyaan saya dan mohon ditanggapi gitu. Baik. Ya udah gitu aja, Pak. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ini Pak Sis ini kelihatannya laris nih. Semua pertanyaan ditujukan kepada Pak Sis. Silakan, Pak. Ya, Pak Tri Darmono, memang sekarang ini jumlah sapi misalnya di seluruh Indonesia itu tinggal 11.900.000 ekor. Turun kalau dibandingkan 2-3 tahun yang lalu yang 12 juta. Sekarang ini sapi yang dipotong sudah lebih banyak daripada sapi yang lahir. Kerbau yang dipotong sudah lebih banyak dari kerbau yang lahir. Kambing yang dipotong, domba yang dipotong, babi yang dipotong sudah lebih banyak daripada yang lahir. Lama-lama memang ternak kita habis. Saya sependapat dengan Pak Tri Darmono, kita itu juga mesti memberikan hambatan pada import di satu sisi, di lain sisi mengembangkan potensi ternak kita. Terus terang saja sebetulnya Indonesia ini mampu. Kita pernah tahun 70 itu eksportir sapi, Pak Rusman. Yeah. Sekarang kita importir sapi setiap tahun 550.000 ekor. Setiap tahun. Luar biasa itu. Kita perlu merancang dengan tepat seperti ini. Itu dengan konsumsi per kapita hanya 7 kilo per orang per tahun. Coba kalau naik 3 kilo saja jadi 10 kilo, perlu tambahan 600 juta kilo. Jadi saya sependapat ini kita perlu merancang pertambahan populasi sapi dan menghambat import. Kalau tidak, kita memang akan menghadapi kendala yang besar. Pak Sumarsono, saya tidak ingin kalau beras itu terlalu mahal, rakyat juga berat. Tapi harganya yang baik sajalah.
yang baik. Jangan petani itu rugi. Kalau rugi, kasihanilah mereka. Dan Pak Sumarsono, kita sekarang ini hidup di dunia yang oleh Keynes Ohmai disebut the borderless world, dunia yang tanpa batas dengan arus barang, orang, uang, teknologi, budaya, makanan hampir-hampir tanpa batas. Kita bisa makan makanan Jepang, makanan Itali di sini, cuman sayangnya gudeg Jogja belum dimakan di Itali. Tapi Pak Sumarsono, yang saya ingin sampaikan, harga beras import yang murah itu bukan biaya produksinya murah. Ini yang kita itu ketekan. Hidup di dunia yang seperti ini kita tidak cukup pandai. Orang pandai itu kalau banyak akal namanya cerdik. Kalau akalnya lebih banyak lagi namanya lihai. Kalau kebanyakan namanya licik. Ini kan semua orang pandai. Kita nggak cukup harus pandai, mesti cerdas. Antara cerdas dan lihai. Kita ini diakalin. Contohnya, beras Thailand dibawa ke Tanjung Priok. Sampai di Tanjung Priok harganya Rp1.700 Pak Rusman. Tapi kalau Pak Rusman di Bangkok beli beras, 1 kilo 3.900. Jadi petani kita ditekan dengan beras yang 1.700. Bagaimana Mas Sumarsono? Kenapa? Karena Thailand itu setiap tahun produksi berasnya lebih 2 juta ton. Dia simpan di gudang. Tahun berikutnya lebih 2 juta ton. Dia simpan lagi di gudang. Produksi lagi kelebihan, dia masuk gudang, yang beras 3 tahun yang lalu dia buang keluar. Pinternya orang Thailand tidak dilempar ke dalam negeri supaya harganya tetap tinggi. Dilempar aja ke Indonesia kok perlu, biar petani Indonesia mati sekalian. Kan itu yang terjadi. Gula Australia. Di Canberra Bapak Sumarsono beli gula 1 kilo Rp5.000. Tapi gula Australia dibawa ke Surabaya, Jawa Timur, gudangnya gula sampai di Surabaya Rp2.100. Lah kita harus bersaing dengan barang-barang seperti ini setengah mati. Paha ayam Amerika sami mawon. Paha ayam Amerika dibawa dari Amerika ke Jakarta. Di sini harganya Rp4.000 per kilo. Mati peternak kita, 80.000 peternak ini menderita. Saya sampai ngirim orang ke Amerika. Di Amerika itu kalau ayam utuh, harganya 1 kilo 22.000. Orang Amerika paling seneng dada ayam, harganya 32.000. Orang Amerika tidak makan paha ayam. Paha ayam itu di Amerika jadi makanan hewan, makanan anjing, makanan kucing. Ini yang dilempar ke Indonesia Rp4.000. Nah kalau kita suruh bersaing begini dengan biaya masuk 0%, hancur semua. Inilah Pak Sumarsono yang saya maksud, bukan beras itu harus mahal, tapi pilihlah harga yang baik. Lindungilah petani ini agar petani itu bisa makmur. Karena kalau petani makmur, rakyat Indonesia akan sejahtera. Pak Sahrudin, saya setuju, PPL itu sangat penting, dan para PPL perlu dengan penuh dedikasi membina petani di desa-desa. Dan yang penting adalah pemerintah daerah tingkat 2, berilah fasilitas yang cukup pada PPL ini, karena PPL sekarang dilola oleh pemerintah daerah tingkat 2. Dulu dikelola oleh pusat, Pak Rusman. Sekarang dalam rangka otonomi diserahkan pemerintah daerah tingkat 2. Dalam rangka penserah terima ini belum smooth, sehingga di lapangan itu terjadi kekalutan. Ada yang PPL-nya jadi nggak kerja, ada yang tadinya punya sepeda motor dicabut, dan lain-lain itu. Iya, terima kasih Pak Sis. Ini menarik sekali. Tapi saya lalu bertanya juga, berarti kalau kita ketergantungan kita pada impor yang katanya harganya lebih murah, apa ini justru tidak membahayakan, mengkhawatirkan ketahanan pangan kita, Pak? Pasti. Itu kalau kebijakan seperti ini diteruskan, hanya menunggu waktu saja untuk hancurnya pertanian Indonesia. Sekarang juga pemerintah membebaskan masuknya ke Indonesia pakaian bekas yang dijual di jalan-jalan. 4.000 satu lembar, 4.000 satu lembar. Itu pakaian bekas dari Jepang, dari Korea, dari Hong Kong, dari Eropa, dari Amerika. Dan banyak baju-baju ini baju baru. Tapi model 5 tahun yang lalu yang di sana sudah tidak laku, dipak, dikirim ke sini 4.000. Kalau terhadap yang seperti ini tidak diberikan perlindungan, hancur garmen kita, konveksi kita hancur. Dan jangan dikatakan, kan itu barang murah untuk rakyat. Tetapi jangka panjang bangsa dimanapun di muka bumi ini harus membangun kemandirian. Agar kita mampu memenuhi sendiri kebutuhan kita. Itu yang harus kita capai. Membiarkan produk-produk seperti ini masuk di pasar sama dengan menghancurkan kemandirian kita. Beras murah masuk sini, petani hancur. Gula murah masuk sini, petani gula hancur. Pakaian murah masuk sini,
konveksi hancur, paha ayam murah masuk sini, peternak ayam hancur. Kita mau jadi bangsa apa kok begini? Baik, terima kasih. Ini ada telepon lagi, Pak. Maaf. Ya, halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Palangkaraya. Dari Palangkaraya, ya. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Dengan siapa? Bapak Imangiro. Bapak Imangiro. Imangiro. Betul. Pertanyaannya, Mas, singkat-singkat saja. Waktunya agak mepet ini. Oke, Pak. Saya mau ini pertanian kelampangan transmigrasi dan lahan 1 juta hektar. Iya. Kelampangan itu memerlukan waktu 13 tahun baru berhasil. Mungkin Bapak Sis pernah ke Kelampangan Palangkaraya, gimana keberhasilannya transmigrasi Palangkaraya. Terus yang 1 juta hektar, padahal potensi untuk pertanian itu bagus sekali, Pak. Nah itu karena omongannya orang-orang yang untuk kepentingan kedudukan jadi terbengkelai, Pak. Jadi tolong yang 1 juta hektar itu diteruskan seperti Kelampangan yang 13 tahun itu, Pak. Baik, Mas. Itu Baik, aja. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo. Halo, Ya, selamat siang Pak. selamat siang. Saya mau bicara langsung ke Pak Sis. Ya. Pertama, saya mau ingatkan kepada beliau, saya pernah kirim surat dan beliau Maaf, menjawab. ini dengan siapa, Mas? Martin di Bekasi. Oh, Saudara Martin di Bekasi. Iya Pak. Ya, pertanyaannya, Mas. Singkat, Mas, ya. Iya. Pak Sis, Ya. Anda selaku Ketua HKTI punya peran yang sentral untuk mengangkat bangsa ini dari keterpurukannya. Saya tidak usah bicara secara detail karena Bapak adalah pakarnya. Tapi harapan kita sebagai rakyat barangkali bisa dipertimbangkan melalui HKTI dibuat semacam sentra-sentra demonstrasi proyek plot ya, yang misalnya mix farming atau produk-produk unggulan di suatu daerah, sehingga nanti itu menjadi sentral untuk pendidikan, untuk diklat bagi masyarakat luas. Baik, tolong dipersingkat, Mas. Tolong dipersingkat. Ya, terima kasih Pak. Itu saja yang mau saya sampaikan. Oh, ya. Kalau Bapak mau buat begitu, saya siap membantu Bapak. Terima kasih Pak Sis dan Bapak-Bapak semua. Terima kasih. Nah, kembali ini Pak Sis. Ya. Silakan. Pak Simangiron di Palangkaraya, saya ingat di Kelampangan itu satu desa pertanian yang kemudian berkembang dengan baik, memakan waktu yang sangat lama. Di awalnya memang sulit sekali berkembang. Saya sependapat dengan Anda bahwa perlu berbagai dukungan untuk bisa suatu wilayah itu berkembang. Mengenai 1 juta hektar, saya sangat menyayangkan bahwa proyek itu sekarang tidak ditangani dan saya mendengar beberapa lokasi membelukar kembali. Dan kita harus menyadari sekarang ini pemerintah juga anggarannya amat sangat terbatas untuk bisa mengembangkan proyek seperti itu. Lebih baik proyek seperti itu barangkali disebar di banyak provinsi karena dana kita juga yang sangat terbatas. Pak Martin, di banyak wilayah, di kabupaten-kabupaten banyak sekali contoh-contoh keberhasilan dari petani-petani yang sukses, yang sepatutnya menjadi contoh. Saya ingat di Sleman juga ada beberapa petani yang mengembangkan salak yang sangat bagus yang bisa dicontoh. Di Sumatera Selatan ada petani yang dukunya sangat bagus. Di Bengkulu ada petani yang ladanya luar biasa. Di Sukabumi ada pepaya yang buahnya luar biasa di bawah bimbingan Pak Bupati Sukabumi dan teman-teman petani di Sukabumi, pepayanya juga luar biasa. Jadi sebetulnya contoh-contoh sukses itu banyak sekali yang bisa ditiru oleh petani-petani yang lain dan harapan saya mereka-mereka yang sukses di setiap wilayah itu bisa mengembangkan ilmunya. Saya bertemu seorang petani di Sumatera Barat yang punya buah durian ini, Mas Rosman. Satu pohon itu kalau musim buah berbuah 600 buah. Wih, saya bilang wah luar biasa betul. Satu buah durian itu harganya 10.000. Kali 600, 6 juta satu pohon. Luar biasa. Pohon seperti ini mestinya dicangkok, disebarkan begitu. Dan saya kira cerita-cerita sukses seperti ini banyak ada di berbagai tempat, Saudara Martin, dan para petani yang sukses sangat diharapkan menyebarkan kesuksesannya pada teman-temannya yang lain. Ini ada sedikit pertanyaan, Pak. Kesuksesan itu juga saya kira akan tidak didukung kalau misalnya seperti durian tadi. Ya, misalnya seperti di
dari Indonesia mengimpor duren. Akhirnya juga semacam itu juga. Dan lain sebagainya. Misalnya bagaimana itu? Ya, jadi saya kira cerita tadi di Kerajaan Wiroto adanya oknum-oknum di atas yang bermain. Di negara kita sekarang ini banyak juga oknum yang memang seneng impor. Iya. Karena dia dapat keuntungan besar. Apalagi sekarang ini kalau mau import kedelai dari Amerika, Amerika kasih kredit sama kita. Bunganya murah. Kalau mau import beras dari Thailand, dari Vietnam, ada yang ngasih kredit. Mau import kedelai, bawang putih dari Cina, dikasih kredit oleh negara yang bersangkutan. Di negara kita ini seperti di Wiroto tadi, banyak oknum-oknum juga yang hidup dari cara import ini yang bikin susah saya petani. dengar juga ada yang mengimport tidak membeli, tapi bebas hanya biaya angkutan saja. Ya. Itu saya dengar ada yang begitu. Baik, saya kira waktu kita sudah hampir mendekati. Kalau boleh saya berikan catatan di sini, kalau bangsa kita ini ingin menjadi kuat, makmur, pandai, aman dan dihormati oleh bangsa lain, saya kira tidak ada jalan lain kecuali bertekad menjadi negara swasembada pangan. Ini catatan yang saya rangkum dari beberapa pertanyaan dan jawaban-jawaban dari Pak Sis. Dan yang kedua catatan saya adalah dewasa ini para pemimpin kita itu belum pernah memikirkan akan pentingnya swasembada pangan. Terbukti tidak pernah ada political will tentang swasembada pangan. Ini catatan saya. Dan para pirsawan, maka sekarang akan saya berikan kuis untuk dijawab, yaitu siapa nama samaran daripada Nakula dan Sadewa sewaktu berada di negara Wirata? Saya ulangi, siapa nama samaran Nakula dan Sadewa waktu berada di negara Wirata? Mohon ditelepon kepada kami di sini segera. Jadi pertanyaan saya, siapa nama samaran dari Nakula dan Sadewa sewaktu berada di Wirata? Ya, halo? 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 Pertanyaan Pak? Siapa nama samaran Nakula dan Sadewa sewaktu berada di negara Wirata? Halo? 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 Dengan siapa ini? Pak John. Pak John? Di Sumatera Utara. Pak John, Sumatera Utara. Ya. Silakan dijawab, Pak. Halo? Halo? Bagaimana jawabannya? Saya hitung sampai 5. Nanggo dan Satrina. Siapa? Nanggo dan Satrina. Satina. Belum benar, Pak. Maaf. Ya, telepon satunya lagi. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Slamet, Pak. Slamet dari Cibinong, Jakarta. Cibinong. Nggih. Siapa namanya, Pak? Saya yang ingat cuma Pinten dan Tangsen. Oh, itu nama kecilnya. Iya, nama kecilnya itu. Iya. Yang tahu Arjuna Prihatnala, tapi yang itu enggak tahu saya, Pak. Ya, baik. Baik. Terima kasih. Ada lagi yang... Ya. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Nia. Ibu Nia? Di Semarang. Di Semarang. Ya. Jawabannya Pinten Tangsen. Oh,
Tidak benar, Bu. Itu nama Nakula Sadewa waktu kecil. Ya. Satu lagi siapa nih? Ini terakhir. Ya Pak. Dengan siapa? Sukarji. Sukarji, ya. Ya. Dari Tangerang. Tangerang. Ya. Jawabannya apa? Bentar Pak. Apa jawabannya? Jawabannya nggak bisa Pak. Baik. Saya kira belum ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Jawabannya adalah Nakula dan Sadewa itu waktu menyamar di sana, yaitu Grantiko dan Tripolo. Jadi namanya adalah Grantiko dan Tripolo. Baiklah, saudara pemirsa, kita sudah sampai pada penghujung acara ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Sis dan Pak Bono yang sudah sedia berkenan hadir di studio pada hari ini. Semoga tidak bosan, lain kali mungkin kita akan bertemu lagi. Baik, para firsawan, demikianlah acara Cempala hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Terima kasih.